Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikutnya hingga zaman akhir. Alhamdulillah, hari ini di Jumat yang penuh keberkahan ini mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya buat kita semua, karena kita menggunakan hari ini, waktu ini, jam ini untuk kebaikan. Kita akan kembali mengkaji surat Al-Baqarah ayat 47 ya, kemarin sudah 47 sampai dengan ayat 50. Ada yang gitu? Al-Quran. Enggak ada Al-Quran nih. Lagi seperti baca dari Bu Yani itu tuh lagi kan? Bu Hajar ini lagi kan? Jadi Bu Hajar sok dibaca dari ayat 47 dulu. Kalau nggak sama-sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ini ayat apa? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, mereka tidak akan datang, tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 47 dimulai dengan seruan kepada Bani Israel. Ya Bani Israel. Bani Israel itu siapa sih? Bani Israel itu anak keturunan dari Nabi Yakub. Kan Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Dan ini sebutan Israel itu adalah sebutan kehormatan untuk Nabi Yakub. Nah, Bani Israel artinya keturunan
keturunan Nabi Yakub. Kan kita tahu di dalam Al-Quran itu ada 12 anak dari Nabi Yakub yang mereka tinggal di Mesir. Asalnya kan mereka bukan dari Mesir, tapi mereka mulai tinggal di Mesir karena salah satu putranya yaitu Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir. Ini wahai Bani Israel, ingatlah olehmu akan nikmatku yang telah apa? Memberikan karunia kelebihan di antara bangsa yang lain. Kenapa dikasih keistimewaan? Bukan karena mereka punya keturunan darah biru, ya. Bukan karena keturunan bangsawan, tapi mereka itu pewaris agama tauhid, pewaris agama dari Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kemudian ke Nabi Yakub. Mereka menjadi mulia itu karena mereka bertauhid kepada Allah, bukan karena, kan selama ini orang merasa istimewa mulia karena keturunan, karena itu mengenai nama zaman ayah nama Raden gitu ya, itu bagus yang begitu. Ini orang-orang Israel itu mereka dimuliakan oleh Allah, dikasih tahu mereka itu mulia bukan karena keturunan, bukan karena darah biru, tapi karena mereka adalah pewaris agama tauhid. Itu dikasih kelebihan sama Allah itu karena dimuliakan sama Allah itu karena mereka masih memegang agama Allah. Kalau mereka tidak bertauhid kepada Allah, maka hilang kemuliaannya. Jadi yang membuat mereka mulia itu karena mereka bertauhid bertuhankan Allah, ya. Terus di ayat 48-nya, dan takutlah akan hari di mana seorang itu tidak bisa lepas ya dari wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Apa itu artinya? Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang dapat menjadi sedikit pun. Itu hari apa itu? Hari kiamat. Hari kiamat itu diingatkan nih. Ini kan dia merasa mulia karena merasa dimuliakan oleh Allah tadinya nih. Karena Allah dikasih peringatan, nanti akan datang di mana satu orang tidak akan bisa menolong orang lain. Semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Jadi jangan merasa gini, saya mau keturunan ini nih, keturunan orang terhormat, nanti juga akan mulia. Jangan merasa seperti itu, karena nanti di akhirat itu nggak ada tuh orang yang keturunan bangsawan, oh imam mau disiksa gitu, oh orang yang keturunan darah biru imam. Ini diingatkan ya orang keturunan Bani Israel itu bahwa yang membuat mereka mulia itu adalah karena memegang agama tauhid, ya. Jadi bertuhankan Allah. Mereka masih merupakan pewaris agama dari Nabi Ibrahim. Kemudian mereka diingatkan lagi nanti di akhirat itu satu sama lain tidak bisa saling membantu, jadi akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Terus di ayat 49-nya, coba 49. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ini Bani Israel itu kan keturunan Nabi Yakub nih. Di kisahnya kan waktu itu waktu paceklik ya. Ini kan semua kekurangan makanan. Akhirnya anak-anak Nabi Yakub, mereka kan bukan bangsa asli Mesir. Mereka datang ke Mesir, ya di kisahnya tuh di surat Yusuf itu. Mereka datang ke Mesir, kemudian karena penguasanya itu Nabi Yusuf kan anak Nabi Yakub. Nah ini saudara-saudara yang lain itu yang dulu pernah memasukkan Nabi Yusuf ke sumur gitu ya. Nah itu kan mereka datang ke Mesir. Akhirnya mereka berkembang biak jadi di Mesir. Nah, mereka jadi banyak anaknya. Selama mereka masih ada Nabi Yakub, masih ada Nabi Yusuf, mereka hidup dalam keadaan mulia. Jadi penguasa mereka tuh. Tapi setelah Nabi Yusuf meninggal, Nabi Yakub meninggal, orang-orang asli Mesir itu ada rasa iri, ada rasa benci gitu ya. Gilain penduduk asli sebetulnya kan Bani Israel itu, mereka akhirnya menindas
Bani Israel itu mereka diperlakukan seperti budak. Tadi anak laki-lakinya Disembelih. iya, itu mereka tuh memperbudak karena apa? Karena sudah tidak ada Nabi Yusuf dan Nabi Yakubnya, jadi ditindas selama 400 tahun. Sama 400 tahun itu mereka diperbudak. Jadi diingatkan sama Allah nih, keturunan Israel selanjutnya. Dulu ya mereka dimuliakan karena mereka dimuliakan itu karena mereka pewaris agama tauhid gitu. Kemudian mereka ditindas, tadi ditindas sama penduduk asli Mesir yang merasa waktu itu tersisihkan, mungkin ya merasa tersisihkan ya, bahkan mereka ditindas selama 400 tahun. Itu kan seburuk-buruk apa tadi? Seburuk-buruk siksaan waktu di zaman Firaun itu. Terus di ayat 50-nya, masih terang begitu ya, 50-nya. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, sedangkan kamu menyaksikan. Nah ini ketika mereka sudah tertindas 400 tahun, kemudian Allah berikan pertolongan lewat tadi Nabi Musa ya, Nabi Musa dan pengikutnya itu bisa selamat dari kerjaan Firaun ketika Nabi Musa membelah lautan ya, membelah lautan, mereka bisa selamat dan mereka menyaksikan. Jadi orang-orang pengikut Nabi Musa juga lihat bahwa mereka diselamatkan oleh Allah. Pengikut Firaun pun yang nggak ikut ngejar, yang mereka kan yang tenggelam itu yang ngejar, sedangkan gak semua kan ngejar gitu kan, masih ada yang tersisa yang di kerajaan lain kan mereka bisa menyaksikan bahwa memang Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israil itu diselamatkan oleh Allah. Firaun ditenggelamkan itu adalah bentuk pertolongan Allah, bukan karena mereka istimewa, tapi karena memang sudah terlalu lama ditindas 400 tahun. Jadi Allah tidak akan biarkan orang ditindas terus saja. Ada waktunya. Kenapa mereka diselamatkan? Karena sudah terlalu lama, sangat 400 tahun. Dan itu pengikut Nabi Musa yang selamat itu sekitar 600.000 orang. Berarti itu Firaun kan bangsa asli. Ya, kalau Firaun kan Nabi Musa mah keturunan Israel gitu. Itu pelajaran buat kita yang pertama, jangan merasa mulia dengan keturunan bangsawan ya. Barusan ada yang curhat, boleh disebutkan ya, ini mah ini aja pelajaran buat kita. Dia terus dihina gitu ya sama orang karena dia orang kampung gitu ya, ayo ngahina terus dia tuh dihina terus, kamu tuh orang kampung, kamu tuh pendidikannya juga apa, ini yang dia merasa pendidikannya tinggi terus merasa orang kota, merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Itu dari teh alhamdulillah orangnya teh sabar gitu ya, saya mah gak peduli, cuma saya ingin kok dia orang kota pendidikannya tinggi tapi kalau ngomong nyakitin melulu gitu ya. Jadi yang membuat kita mulia itu bukan asal kita, kan nggak ada yang minta dilahirkan dari si anu, dari keturunan mana yang semua. Kalau misalkan kalau kita boleh memilih, berenang yang jadi masalah semua. Nah, jadi bukan yang membuat kita mulia itu bukan karena asal kita, karena semua yang memberikan itu Allah. Kita bisa ditakdirkan lahir dari keluarga yang berada, keluarga yang berpendidikan, itu pun Allah yang menakdirkan. Walaupun kita ditakdirkan dilahirkan dari orang yang tidak berada, misalnya orang miskin gitu ya, bukan membuat kita jadi minder terus merasa hina gitu. Kita sering baca di dalam Al-Quran, inna akramakum Indallahi atqakum. Yang membuat kita mulia itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi sama aja, ini juga pelajaran buat kita. Jangan merasa mulia dengan asal keturunan kita, tapi yang membuat kita mulia adalah keimanan kita kepada Allah. Kemudian ini Allah
mengingatkan kembali akan nikmat-nikmat nikmat-nikmat diantaranya tadi nikmat kepada Bani Israel itu bahwa mereka dimuliakan dengan apa tadi karena firman kepada Allah, kemudian diselamatkan dari siksaan siksaan Firaun yang mereka rasakan selama 400 tahun dihinakan, diperbudak sampai bisa menyeberangi lautan. Dan di situ ada yang bertambah keimanannya kepada Allah dengan selamatnya Nabi Musa itu. Ada juga yang menganggap itu mah pasang surut aja, pasang surut. Jadi pas ada lautnya ada katanya ada pasangnya, ada surutnya, tapi ternyata sampai sekarang itu laut nggak pernah ada pasang surut biasanya gitu ya. Jadi itu mah karena mereka saking nggak berimannya aja. Padahal itu sudah jelas bukti kekuasaan Allah, tapi ternyata buat orang yang tidak beriman kan tidak bertambah keimanan, tetap aja yakin bahwa itu cuma karena dalam keadaan air laut lagi surut. Padahal ternyata katanya ini sudah diteliti sampai sekarang itu lautnya nggak pernah surut. Itu keajaiban Nabi Musa, mukjizat yang diberikan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu diantaranya adalah bisa menyelam lautan. Itu tafsir surat Al-Baqarah ayat 47. Kita lihat tajwidnya ya di ayat 47-nya. Lihat ya bani ya Matobi Bani Mazid Israel Manwati mutasil Ilat kuru ni'matiyal lati alif lam samsia allati an izat amtu izhar syafawi an amtu mimati kemuta alaikum mimati ketemu wow izhar safawi wa anni fadaltukum alau